wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Bapak Ibu guru yang telah hadir di kesempatan kali ini dalam desiminasi budaya positif. Tak lupa juga kita sampaikan salawat dan salam kita kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Bapak Ibu sekalian, langsung saja akan saya presentasikan mengenai desiminasi budaya positif. Jadi saya perkenalkan dulu sebelumnya. Meskipun kita sudah berkenalan, tapi kenapa sih saya mendesiminasikan seperti ini? Karena saya salah satu calon guru penggerak angkatan 7 dan saya perkenalkan juga ini pengajar praktik saya Pak Usep Suwanjal. Kemudian ada fasilitator saya Pak Bahe Ramsah, beliau dari Langkat Sumatera Utara. Dan beliaulah yang membantu saya dalam dalam proses CGP. Kemudian sebelum kita lanjut ke desiminasi budaya positif, yang diajarkan dalam PGP, Pendidikan Guru Penggerak, itu pada dasarnya itu filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita kembali lagi. Saya rasa Bapak Ibu sekalian yang berada di sini sudah tidak asing dengan kalimat filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Ini dulu kalau kami ya yang angkatan 80-an, sekolah itu ada namanya di sekolah-sekolah di SD tulisannya Tuturi Handayani kayak gitu. Kemudian ada filosofi Ki Hajar yang ditulis di dinding-dinding seperti itu. Ini masih melekat sekali untuk mungkin yang angkatan tua, mungkin yang angkatan muda taunya ini di pelajaran pedagogi seperti itu. Ingarso Sung Tulodo. Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Kalau disimpulkan yaitu di depan memberi teladan, di tengah membangun kemauan, dan di belakang memberikan dorongan. Lebih lanjut, tepatnya Ingarso Sung Tulodo itu seorang pendidik harus menerapkan filosofi dan semboyan tersebut dimulai dari pendidik itu sendiri. Mulai dari sikap, kebiasaan, dan nilai kebajikan yang diyakini. Dalam artian, kita sebagai pendidik, Bapak Ibu ya, mohon maaf, saya masih belajar. Saya tidak mencoba menggurui, tapi kita sama-sama belajar. Saya mendesiminasikan bahwa pendidik harus menerapkan filosofi dan semboyan Ingarso Sung Tulodo. Mulai dari diri kita sendiri, dari sikap kita, kebiasaan kita, kemudian nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Tentunya kita semua punya nilai kebajikan yang kita yakini. Nilai-nilai kebaikan yang itu menjadi keyakinan kita dan itu kita lakukan di keseharian kita. Seumpamanya jujur. Tentu kita akan menerapkannya di keseharian kita. Begitu juga ketika kita mendidik anak-anak untuk menjaga kebersihan. Tentunya kita juga akan memberikan contoh untuk menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, ataupun kita menanam tanaman seperti tanaman obat. Jadi menjaga kelestarian juga. Seperti itu. Dari sikap dan kebiasaan kita. Meskipun itu tidak terlihat oleh siswa atau murid, tapi tetap kita laksanakan. Karena kenapa? Kita percaya bahwa apa yang kita tanam akan kita tuai ya, bukan tunai. Kemudian berikutnya
ing madya mangunkarsa. Seorang pendidik harus mampu membangun semangat, menciptakan ide-ide atau berkarya dan berinovasi di lingkungan tempat kerjanya atau di tempat tinggalnya. Jadi di sini bahwa kita sebagai pendidik, selain tadi kita memberikan contoh teladan bagi murid kita, tapi kita juga dituntut untuk mampu membangun semangat, memberikan semangat ke anak-anak kita, ke anak-anak didik kita, menciptakan ide atau berkarya, berinovasi. Berinovasi dalam artian ketika kita mengajarkan atau kita memberikan pengajaran di kelas, kita memiliki inovasi. Enggak hanya ini loh pengertiannya, kemudian seperti itu. Tidak hanya itu. Karena sekarang apa? Anak-anak sudah memiliki handphone ya. Handphone itu mudah untuk mengakses informasi apapun. Jadi saya rasa anak-anak itu akan jenuh ketika mereka diberikan informasi hanya sekedar pengertian atau secara teoritis yang ada di buku. Mereka bisa baca buku, mereka bisa lihat handphone. Tapi kita perlu berinovasi untuk menyampaikan materi tersebut lebih menarik. Dengan cara apa? Kita buat kegiatan seperti demonstrasi yang kemarin Pak Utomo ya, kemarin saya sempat mendengar Pak Utomo memberikan demonstrasi seperti itu tentang PKWU. Kemudian kita juga bisa mengemas cara mengajar kita dengan lebih menarik. Bagaimana caranya supaya tidak hanya textbook seperti itu. Kemudian yang ketiga, Tutwuri Handayani. Seorang pendidik harus bisa memberikan dorongan, motivasi, arahan, dan penyemangat kepada seluruh warga sekolah dan lingkungan tempat tinggalnya. Jadi pada intinya kita pendidik itu menciptakan lingkungan yang itu bisa mendukung bagi keberhasilan pengembangan diri anak dan pencapaian anak dalam belajar. Jadi kita harus memberikan dorongan, memotivasi anak-anak, mengarahkan, menyemangati mereka. Tidak hanya murid, tapi kita sesama guru juga perlu saling memberikan semangat. Kemudian kita juga memotivasi. Ketika saya mulai jenuh, saya kesel loh sama anak itu, kayaknya perlu dikasih hukuman, seperti itu semuanya. Nah, mungkin teman-teman yang lain bisa memberikan motivasi, mendinginkan suasana seperti itu yang kita butuhkan sebenarnya. Jadi kita nggak stres ketika kita menghadapi murid seperti itu. Jadi kita saling menguatkan. Tidak hanya murid yang perlu kita kuatkan, tapi sesama kita juga perlu menguatkan. Ini ada pertanyaan Bapak Ibu Guru. Jadi yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini saya pengen lebih ini dengan Bapak Ibu sekalian. Saya meminta pendapat Bapak Ibu sekalian tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya rasa ada yang setuju dengan kalimat ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, setuju Bapak dan Nevi setuju. Baiklah. Kemudian untuk yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju. Oke. Setuju semua. Karena ini sepertinya Bapak tidak setuju. Iya, Bapak tidak setuju. Nah, karena sepertinya hal-halnya hal positif ya. Tapi kita nanti akan berikan jawaban di berikutnya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju sekali ya Pak ya? Ya, setuju sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, ini nanti jawabannya akan ada di akhir. Berikutnya,
kita akan membahas disiplin positif dan budaya universal. Kenapa disiplin positif dan kenapa budaya universal? Karena disiplin positif, disiplin itu ada yang nggak positif ya. Dia disiplin untuk datang terlambat, itu kan namanya bukan disiplin ya, continue kan itu. Tapi kalau ini disiplin yang positif dan budaya universal. Budaya universal ini tentunya budaya-budaya yang positif. Nah, ini di awal perubahan paradigma cara berpikir kita. Jadi tadi beberapa pertanyaan yang saya ajukan tadi banyak yang setuju. Di sini saya minta Bapak Ibu, kalau Bapak nggak ada pasangannya ya Pak ya. Saya minta ada pasangannya, berpasangan, ibu-ibu sekalian, ibu-ibu aja lah, Bapak nggak apa-apa. Jadi Ibu minta tolong ada kertas atau apa benda, kalau nggak usah benda, itu kita genggamkan tangan. Kemudian salah satu genggamkan tangan, salah satunya coba membuka genggaman tangan tersebut. Coba silakan, Bu Vera dan Bu Herni, silakan dipraktekkan. Bu Herni buka genggaman tangan Bu Vera, atau sebaliknya? Iya, susah ya. Kita akan membuka genggaman tangan teman kita, tentunya akan susah karena dia mempertahankan diri ya. Dia mempertahankan diri. Nah, dengan sekuat tenaga teman sebelahnya membuka, tidak berhasil ya. Yang lain gimana? Ya tentunya seperti itu. Berikutnya apa yang terjadi? Gak kelihatan ya. Jadi di sini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang punya tangan, yang menggenggam tangannya punya posisi kontrol. Jadi ini adalah teori tentang stimulus respon dan teori tentang kontrol dunia. Kalau stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita sama. Kita sama-sama memiliki kebutuhan. Tapi ketika di teori kontrol, kita itu kebutuhannya berbeda. Ya kan? Kayak Bu Vera tadi mempertahankan diri. Kalau Bu Herni membuka kepalan tangan. Ada tujuannya dia membuka kepalan tangan. Nah, intinya berbeda. Jadi antara kita satu dengan yang lainnya itu kita memiliki tujuan yang berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setuju ya? Sepertinya ini memang iya seperti itu. Tapi ternyata setiap orang itu memiliki gambaran berbeda. Ya kan? Saya di sini bisa melihat Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu atau bapak-bapak yang berada di duduk, melihat hanya sebatas saya dan teman-teman yang menghadap ke arah saya, seperti itu. Jadi kita memiliki pandangan yang berbeda. Pandangan di sini tidak hanya pandangan mata, tapi cara berpikir seperti itu. Kita mencoba mengubah seorang berpandangan sama dengan kita. Kita mencoba mengubah untuk berpandangan sama dengan kita, supaya dia membuka tadi. Tapi kalau dia nggak mau apa? Kita nggak bisa apa-apa kan? Nah, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini adalah kalimat yang tentang teori kontrolnya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Betul? Perilaku buruk itu suatu kesalahan bukan Bapak Ibu? Kesalahan ya? Kesalahan. Tapi bisa jadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Seperti yang pernah Pak Utomo tanyakan waktu itu. Kalau seseorang mencuri itu betul atau salah? Kata Pak Utomo, saya masih ingat Pak. Belum lama kok Bapak tanya itu sama saya. Saya bilang salah lah Pak gitu. Yang salah apa ya katanya kayak gitu. Salah karena ada peraturan tidak boleh mencuri. Bukan katanya kayak gitu. Ya kalau
peraturan atau ya peraturan yang membuat ini salah menurut saya, tapi versi Bapak berbeda. Itu hampir sama Pak, mirip seperti itu Pak. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tidak, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, benar salah? Tidak, ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, tapi orang lain itu sendiri yang bisa mengontrol dirinya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika kita memaksa anak kecil lah ya, anak kecil, ketika kita membujuk gagal, saya pun sering kayak gitu sama anak-anak saya. Jadi saya berusaha untuk belajar dari rumah. Jadi apa yang tidak didapatkan oleh saya terhadap anak saya, dia tidak mematuhi peraturan, maka saya akan memaksa dia untuk patuh. Sering ya kita seperti itu ya, terhadap anak murid kita pun seperti itu. Kemudian model berpikir menang dan kalah, bahwa yang buka kepalan tadi kalau nggak bisa ngebuka berarti kalah gitu. Padahal tidak seperti itu. Model berpikir menang dan menang. Menang dan menang kenapa? Menang. Yang satu menang tidak bisa membuka kepala, yang satu nggak apa-apa, nggak masalah. Orang dia punya tujuan yang lain, dia bisa mengalihkan tujuannya ke hal yang lain seperti itu. Pun anak seperti itu kita ajarkan untuk merubah atau mencari sesuatu yang lain. Apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Jadi kalau kita mendisiplinkan anak, kita mengatur anak supaya dia disiplin, belum tentu, bukan yang arti yang sesungguhnya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai, bukan yang orang lain berikan ke dia. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya kan? Kadang-kadang kita nggak setuju dengan disiplin. Begitu anak-anak. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi semua itu harus dari dalam diri, bukan berdasarkan peraturan. Harus begini. Itu membuat kita tidak nyaman. Sebenarnya harus seperti itu. Tapi dalam saat-saat tertentu. Nanti akan kita bahas lagi. Kemudian ini nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Individu akan memiliki tujuan masing-masing seperti yang dikatakan tadi. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nanti akan kita buat nilai-nilai universal yang itu sesuai dengan keyakinan Bapak Ibu sekalian, tapi itu bisa kita maknai bersama sebagai satu nilai yang kita junjung bersama. Kemudian setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dasarnya itu bahwa setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini kita, seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Tujuan kita untuk membuat nilai-nilai kebajikan universal itu adalah untuk mencapai tujuan mulia yang kita inginkan bersama. Bukan hanya saya saja, bukan hanya Bapak Ibu saja secara individu.
Berikut akan saya sampaikan tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Apa sih teori motivasi? Sebentar saya benerin ini. Teori motivasi perilaku manusia yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi kebanyakan anak itu nggak ikut, mereka ikut upacara bendera namanya. Mereka ikut upacara bendera untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Kenapa? Mereka akan dihukum jika tidak mengikuti upacara bendera atau mereka terlambat, seperti yang kemarin saya lihat, mereka datang terlambat dan mereka saya hukum di depan, untuk berdiri di depan. Pada akhirnya mereka memilih untuk tidak hadir pada saat upacara dan nanti akan masuk setelah selesai upacara supaya tidak upacara di depan. Berarti mereka kan menghindari ketidaknyamanan kan? Nah, atau hukuman. Itu berarti motivasinya dari eksternal. Karena apa? Karena peraturan yang saya terapkan tadi, bahwa kalau datang terlambat upacara, akan upacara baris di depan, seperti itu. Itu motivasinya eksternal, bukan dari dalam diri dia. Kemudian yang kedua ya, ini salah nih. Sama. Jadi kalau teori motivasi perilaku manusia, dia akan menghindari ketidaknyamanan yang pertama. Yang kedua, mereka itu akan hadir karena paksaan, merasa terpaksa, ya kan? Karena ada peraturan tersebut, maka mereka terpaksa untuk hadir tepat waktu, seperti itu. Kemudian, nah ini yang terakhir, kalau mereka sudah merasa bahwa itu sebenarnya nilai kebajikan yang harus mereka lakukan sebagai suatu bentuk perilaku positif atau disiplin positif, maka mereka akan datang tepat waktu sesuai dengan nilai yang telah mereka yakini. Nah, itu dari motivasinya dari dalam diri yang disebut motivasi intrinsik. Internal ya, intrinsik. Ya, sama aja. Tujuan disiplin itu adalah tujuan disiplin positif. Kemudian, apa itu merdeka? Merdeka itu artinya, ini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu nggak hanya bebas, nggak hanya lepas dari jajahan, tapi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi mereka cakap untuk membuat memerintah diri mereka sendiri. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Jadi apa yang Ibu Kepala Sekolah berikan contohkan itu sebenarnya hal yang baik ya, mengapresiasi orang lain dengan pujian seperti itu. Tapi di sini apresiasi itu ada pujian itu ada aturannya. Bahwa dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingatkan beberapa hal, yaitu memberi pengakuan itu secara khusus. Jadi secara khusus ke anaknya. Kemudian memberi pengakuan secara pribadi. Ada yang kalau dia memang melakukan hal yang baik secara pribadi, kita apresiasi secara pribadi. Tidak perlu kita mengapresiasinya di dalam forum. Kadang-kadang kalau kita apresiasikan dia dalam forum, karena merasa dia, oh nanti saya kan bakal dipuji di depan orang. Nah seperti itu. Jadi itu pun adalah suatu motivasi eksternal, bukan internal, seperti itu. Karena mau diapresiasi di depan forum, seperti itu.
Kemudian yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi anak-anak itu kan mereka punya jiwa itu kan individual dan punya jiwa sosial. Kalau untuk pujian kita lebih baik ke personal atau individu seperti itu. Beri pengakuan secara konsisten. Jadi harus kita konsisten dalam memberikan apresiasi, pengakuan kepada siswa itu harus konsisten. Ini mohon dikoreksi ya. Nanti kalau umpamanya ada hal yang saya sampaikan kira-kira Bapak Ibu punya pandangan lain, nanti bisa kita bertukar pikiran. Dan itu berfokus pada proses. Kenapa berfokus pada proses? Kita ini sekarang kurikulum merdeka tidak ada yang namanya ujian nasional. Kenapa? Karena ujian nasional itu hanya berfokus pada hasil. Tapi kita lebih ke fokus pada proses seperti yang sudah dikatakan Ki Hajar Dewantara tadi, bahwa pengakuan atau kebajikan semuanya pada proses, termasuk filosofi yang tadi Ingarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tukuri Handayani, itu semua adalah proses, bukan hasil. Jadi kita fokus pada proses. Berikut ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Jadi ini ada guru bahasa Indonesia. Nah, ada ya? Ada guru bahasa Indonesia, jadi kayak ada SPOK-nya ya. Jadi dalam memberikan apresiasi itu ada tatanannya, kalimat pembuka, kemudian nilai kebajikannya dan situasinya dalam kondisi apa. Dengan anak-anak seperti ini contohnya, kemarin saya perhatikan, nah itu pembukanya ya. Saya perhatikan, dia merasa diperhatikan akhirnya kan. Saya perhatikan gitu. Tidak hanya kamu besar rasa empatimu sangat besar terima kasih ya kamu udah besar rasa empatimu. Itu kan nanti anak-anak tidak merasa secara khusus diperhatikannya. Kapan ibu ini lihat gitu kan. Nah, jadi kalau umpamanya kita tegaskan kembali, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Nah, pada saat kamu menolong murid baru di kelas kita, itu kan khusus ya. Kita khususkan lagi. Jadi tidak hanya pada terima kasih ya kamu udah menolong temanmu. Nah, kadang-kadang hal yang seperti itu sudah bagus untuk mereka menurut kita, tapi pada dasarnya mereka kurang khusus gitu loh. Mereka lebih suka untuk disebutkan secara khusus. Yang kedua, contoh kedua, saya menghargai. Nah, itu berarti apresiasi kita ya, kalimat pembukaannya apa yang kita ungkapkan. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu menolong teman-temanmu di tugas kelompok. Jadi lebih khusus lagi. Jadi ketika mereka melakukan hal itu, saya hanya bagusnya saat menolong teman saya. Saya bagusnya hanya pada saat saya melakukan tugas kelompok. Nah, pada akhirnya nanti saya juga harus berbuat baik dong, harus berbuat lebih baik lagi di tempat yang lain, dalam situasi yang lain seperti itu. Nah, mereka akan seperti termotivasi untuk berperilaku baik di tempat yang lain seperti itu. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu mengungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi, itu perbuatan yang baik ya ternyata. Berarti besok akan saya lakukan lagi. Tidak hanya kertas-kertas, tapi saya tidak akan membuang sampah di sembarang tempat. Itu nih contoh-contohnya ya Bapak Ibu. Terbaca nggak Bapak Ibu ini? Ini tentang masih berkaitan dengan yang tadi. Jadi tindakan guru itu, Pak saya masih ingat Pak, suruh nulis banyak bicara sedikit berpikir, 1-2 halaman penuh di SMP dengan Bapak. Nah ini seperti itu Pak, mencatat 1000 kali dalam buku kalimat.
saya tidak akan terlambat lagi karena ke sekolah. Jadi saya tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah. Nah, ini ada kolom hukuman atau konsekuensi. Menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, kita ingat ya. Yang pertama konsekuensi. Kemudian saya juga pernah disuruh lari keliling lapangan, tapi nggak sama Pak Marwan, Pak. Jangan ingat sama almarhum. Lari keliling lapangan karena terlambat masuk kelas. Nah, ini juga pernah. Menurut Bapak Ibu, konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Ya. Hukuman. Yang pertama tadi konsekuensi, yang kedua hukuman. Kemudian push up 15 kali karena tidak mengenakan atribut lengkap. Saya pernah hukum Angga push up. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Umpamanya bukunya teman-temannya ada yang dicoret-coret, terus dia harus menggantinya. Konsekuensi. Betul. Kemudian membersihkan tumpahan air karena tersenggol. Jadi dia harus membersihkannya. Konsekuensi. Ya. Jawabannya di sini Bapak Ibu. Ternyata mencatat 100 kali dalam buku kalimat itu adalah hukuman. Kemudian lari keliling lapangan itu juga hukuman. Push up itu juga hukuman. Jadi yang konsekuensi itu mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret dan membersihkan tumpahan air karena tersenggol. Itu yang konsekuensi. Ya. Sifatnya meskipun dia positif, hal-hal positif yang diberikan kepada murid itu tetap sebagai hukuman. Kalau itu tidak akan merubah. Kira-kira kalau umpamanya dia suruh nulis seperti itu, dia akan berubah tidak? Untuk beberapa anak mungkin berubah, tapi kebanyakan anak justru malah tidak. Ya, yang saya alami seperti itu. Jadi maaf Pak, saya berubah Pak, tapi Pak disuruh nulis itu berubah. Tapi beberapa teman saya perhatikan, saya melihat lagi flashback, ternyata ketika kita menjadi murid itu pun itu bisa menjadi bekal kita ketika menjadi guru. Jadi untuk teman-teman saya banyak yang tidak berubah. Jadi ini perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Kenapa suatu hukuman itu suatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kita menyakitkan ya kalau disuruh push up itu, disuruh lari keliling lapangan dan berdiri di depan upacara di depan sendiri itu, kalau kita mikir dulunya konsekuensi ya. Saya juga mikirnya dulu konsekuensi. Kemarin juga saya mikirnya konsekuensi, ya kan? Karena dia terlambat ya konsekuensinya dia harus upacara di depan seperti itu. Tapi ternyata itu hukuman Bapak Ibu. Jadi itu tidak baik sebenarnya. Konsekuensinya, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Jadi terus kayak mana Bu? Nanti kalau anak-anak datang terlambat pas upacara, ya memang harus dikonseling satu-satu sepertinya Ibu Hesti. Tidak hanya BK, tapi ini yang disebut tadi yang saya bilang kita bekerja sama. Jadi semua, kenapa saya kumpulkan Bapak Ibu sekalian? Jadi tidak hanya BK. Jadi guru wali kelas atau guru lain pun bisa kita memproses anak-anak tersebut. Berangsur-angsur insya Allah sekolah kita akan kembali lagi seperti itu. Kemudian membuat anak sakit secara fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, itu hukumannya. Ya kan, sakit hati nggak sih? Sama guru yang pernah hukum kita dulu, sakit hati nggak? Iya. Saya pernah hukum Yuli nggak? Enggak ya. Iya. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek kalau konsekuensi. Dia suruh membersihin air yang tadi tumpah tadi. Itu kan hanya saat itu juga. Nah, itu kan malu juga ya saya. Nah, terus jadi ketika ada hukuman, jadi anak akan membenci disiplin.
males lah saya ikut upacara, nggak usah ikut sekolah aja lah, saya nggak usah berangkat sekolah. Kalau enggak, saya masuknya nanti aja habis upacara. Kalau gerbang pas kebuka, saya masuk pelan-pelan. Nah, kayak gitu. Jadi menghindari dia. Tapi kalau ada konsekuensi, anak menghargai disiplin. Jadi kalau umpamanya anak-anak datang terlambat saat upacara, gimana ya caranya ya? Ada yang tahu? Supaya tidak dihukum. Itu nanti kita bahas di restitusi. Jadi nanti ada sendiri gimana caranya kita mengkondisikan anak. Tapi saya perlu bantuan Bapak Ibu karena saya juga kadang-kadang manusia yang kadang-kadang salah, kadang-kadang memberikan hukuman. Jadi mohon maklum, nanti tolong ditegur seperti itu. Itu gunanya kita ya, saling menguatkan. Kemudian hukuman itu paksaan. Kalau konsekuensi itu stimulus yang kita berikan dan itu akan ditanggapi oleh si murid seperti itu. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi di sini kita membutuhkan itu perubahan yang jangka panjang ya, bukan yang jangka pendek. Sedangkan kalau hukuman itu perubahannya jangka pendek. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ibu-ibu yang udah punya anak, pernah nggak kalau anaknya melakukan kesalahan, umpamanya apa ya? Dia dilarang untuk, kalau anak saya, ini pengalaman saya aja. Jadi anak saya itu cuman saya kasih uang jajan 4.000, tak lebih. Tapi secara diam-diam dia ngambil. Dan itu saya tahu kalau dia ngambil uang itu kenapa? Karena laporan dari guru kelasnya. Jadi saya tanyain sekali, 2 kali, 3 kali, sehari, 2 hari, 3 hari, saya tunggu jawabannya. Saya tunggu jawabannya dia yang dia mau ngomong langsung, mengakuinya. Dia tidak akan mengakuinya. Dia menyembunyikan kesalahan. Jadi suatu waktu ketahuan yang kedua kali, barulah dia mengakui kesalahan yang pertamanya. Dia yang dulu juga dia pernah. Jadi seperti itu. Jadi anak kita sendiri pun akan cenderung untuk mengakui kesalahan kita ketika kita sudah merasa aman atau kita tidak merasa terpojokkan ya. Jelas seperti itu. Tapi kalau kita merasa terpojok, kita nggak akan mengakuinya. Ya. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Hukuman, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, setelah itu dia akan mematuhi peraturan. Kalau dengan konsekuensi, kita mengajarkan konsekuensi. Hukuman itu akan mengakibatkan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak hargai. Itu Bapak Ibu udah pernah lah melakukan hal ini. Jadi kita berkaca dari kita dulu, bagaimana kita akan mendidik anak-anak kita nanti. Kehilangan hak, kalau konsekuensi itu hanya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dalam waktu yang singkat, diasingkan untuk sementara atau time out, diasingkan untuk sementara. Berikut ini yang saya sebut tadi, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, yaitu nilai-nilai positif yang sudah diyakini dia dengan lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi akan masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, mereka akan menjadi orang seperti apa gitu ya. Ada yaitu tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini lebih
ke murid untuk menciptakan kondisi yang baik bagi dirinya, nilai-nilai positif tadi lebih kuat. Kemudian ketika mereka melakukan suatu kesalahan, mereka mencari solusi untuk masalah mereka. Bukan mereka malah justru menyembunyikan kesalahan atau mereka menghindari. Kemudian mereka membentuk karakter mereka lebih kuat. Juga bagaimana mereka tahu bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu keyakinan kelas. Ini yang nanti harapan saya kita bisa mempraktekannya di kelas bagi wali kelas. Bu Yuli, Bu Amel wali kelas ya. Bu Vera wali kelas. Bu Esi juga dia. Jadi beberapa wali kelas di sini saya mohon untuk kerjasamanya kita bisa menerapkan ini, karena nantinya ini yang akan kita gunakan, bukan lagi peraturan. Mengapa tidak peraturan saja? Ini alasannya. Jadi, mengapa kita memiliki peraturan berkendara harus menggunakan helm? Kenapa? Itu konsekuensi atau aturan? Aturan. Tapi konsekuensi. Logika kita, kalau kita nggak pakai helm, kita kecelakaan, tidak aman untuk kita kan? Berarti kita harus menggunakan helm itu karena kebutuhan kita, bukan peraturan. Jadi salah sebenarnya, peraturan harus menggunakan helm, bukan peraturan. Tapi itu memang sudah harus kita lakukan. Mengapa kita ada peraturan datang tepat waktu saat pelatihan? Kenapa? Kenapa ada peraturan seperti itu? Harus datang tepat waktu saat pelatihan. Lalu ya, sebenarnya tidak. Kalau kita datang terlambat, maka kita akan ketinggalan apa yang sudah disampaikan. Rugi nggak kita? Pelatihan kita bayar, rugi nggak? Berarti itu konsekuensi kan sebenarnya. Jadi peraturan yang ada di sekolah ini pun sebenarnya itu adalah suatu konsekuensi. Tapi apa yang membedakan cara pandang kita? Jadi ya, di awal kembali lagi kita merubah paradigma bahwa itu adalah suatu nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita yakini, bukan suatu peraturan. Begitupun kita membuat anak didik kita supaya bisa merubah persepsi kita, paradigma berpikir kita. Yang di bawah, untuk mendorong motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ini yang saya sampaikan tadi, kita merubah paradigma berpikir kita. Kemudian ini ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Ini perpustakaan, seperti juga perpustakaan ya, selalu mengembalikan buku ke tempatnya, ya kan? Itu peraturan. Tapi kita tulis aja tanggung jawab. Mereka harus bertanggung jawab atas buku yang mereka pinjam untuk dikembalikan ke tempat semula. Jadi kita buat itu menjadi suatu tanggung jawab. Kalau anak-anak ngambil buku, tanggung jawab ya nanti bukunya dikembalikan seperti semula. Jangan nanti, tolong nanti dibalikin ya ke tempatnya. Tempatnya yang mana? Nah, ke tempatnya. Nah, di sini juga tempat loh Bu, bukan di rak, ya kan? Ini juga tempat. Nah, jadi lebih spesifik. Tolong nanti tanggung jawab ya, nanti bukunya dikembalikan ke raknya kembali. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Kalimat mengganggu orang lain
bahwa yang mengganggu seperti itu. Tapi kalau kita mengatakan tolong hormati orang lain. Jadi kalau umpamanya anak-anak berbuat rusuh sama temennya, gangguin temennya, hormati temannya, maka dia akan belajar di tempat situasi yang lain pun dia akan menghormati orang lain. Tapi kalau dilarang mengganggu orang lain, justru kita menyebutkan kalimat itu dan dia akan mencerna bahwa oh ini perilaku mengganggu, justru mengganggu. Apalagi kalau anak-anak kecil, kalau anak SMA mungkin masih bisa ya diberikan ini. Ada beberapa tapi yang dia bisa menangkap perintah kita, tapi ada beberapa juga yang itu tadi yang disebut cara pandang orang itu berbeda. Maka anak-anak kita pun cara pandang mereka dengan apa yang kita sampaikan antara satu dengan yang lain itu berbeda. Maka dari itu kenapa ada anak yang patuh, ada anak yang tidak patuh. Itu kalau untuk peraturan. Dilarang menggunakan narkoba. Ini adalah keyakinan kelas menghormati orang lain dan berkomitmen. Komitmennya apa? Menjaga kesehatan. Seperti itu. Jadi dia harus punya keyakinan kelas. Jadi kalau umpamanya kita buat keyakinan kelas itu, ini peraturan yang seperti itu kita ubah menjadi suatu keyakinan kelas bahwa itu suatu tanggung jawab menghormati orang lain. Yang dilarang menggunakan narkoba berarti menghormati orang lain dan berkomitmen. Bergantian atau menunggu giliran itu merupakan suatu keyakinan kelas yang menghormati orang lain dan bersabar. Jadi kita buat suatu nilai-nilai kebajikan universal seperti yang keyakinan kelas ini. Jadi ini adalah kebutuhan dasar manusia, karena manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang berbeda. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Mereka berbuat atau kita berbuat sesuatu itu tentunya ada alasan. Alasan itu adalah 5 kebutuhan dasar ini. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Kenapa orang mencuri? Kadang ditanyanya karena ekonomi, bertahan hidup. Kenapa? Ada kebutuhan cinta dan kasih sayang. Jadi anak-anak itu kadang-kadang berbuat nakal, onar, kadang-kadang ganggu temennya. Itu kadang-kadang itu pengen diperhatikan. Ada kebutuhan rasa kasih sayang. Padahal sebenarnya anak saya pun mungkin di sekolah seperti itu. Mungkin saya saat tidak bisa memperhatikan dia di sekolah, dia cari muka dengan gurunya. Saya perhatikan seperti itu karena kebetulan saya intens berkomunikasi dengan gurunya. Seperti itu. Kemudian ada kebutuhan kebebasan. Jadi dia tuh ingin kebebasan, bebas melakukan sesuatu. Tapi di sini kita akan buat suatu keyakinan kelas atau keyakinan universal atau nilai-nilai universal tadi, nilai-nilai kebajikan tadi, itu yang bebas namun tetap pada aturannya. Kemudian yang keempat, kesenangan. Si anak ini ada kebutuhan kesenangan, kita pun sama, ada rasa kebutuhan untuk kesenangan. Yang kelima, kekuasaan, atau kita juga ingin dihargai, penguasaan, bahwa saya bisa loh gitu. Ada ya dalam diri kita ya 5 kebutuhan ini ya. Ini yang mendasari kita untuk memperlakukan anak. Jadi kita berpikir bahwa anak-anak tersebut memiliki 5 dasar kebutuhan ini saat mereka melakukan kesalahan. Kebutuhan apa itu dan kita harus mencari tahu. Ini kecil sekali ya. Ini sebenarnya tentang teori kontrol. Jadi teori kontrol itu ada 5 sebagai penghukum. Kalau kemarin saya waktu upacara itu sebagai penghukum ya, menghukum mereka di barisan depan, kemudian membuat orang merasa bersalah. Jadi ketika mereka datang terlambat, saya katakan bahwa itu
sudah peraturan sekolah. Maka dari itu ketika mereka melakukan kesalahan atau mereka tidak patuh dengan peraturan sekolah, berarti mereka itu salah. Jadi saya membuat mereka merasa bersalah. Saya sudah menghukum mereka, saya sudah membuat mereka merasa bersalah. Kemudian ada kontrol sebagai teman. Ada kontrol sebagai teman. Kadang-kadang kalau umpamanya datang terlambat, ngapain datang telat? Kok bisa sih datang telat? Gitu kan? Nanti itu kan kalimat-kalimat kita seperti kita sama teman kita sendiri ya. Gitu. Sebagai pemantau, ada lagi yang kalimatnya gini. Oh, terlambat ya? Berapa kali lagi kamu mau terlambat? Itu mantau kan berarti kan? Nah, kemudian yang benar itu sebagai manajer. Gimana caranya sebagai manajer? Nanti akan saya kayaknya lebih enak ke video daripada ini ya. Jadi nanti kalau umpamanya kita sudah buat keyakinan kelas, keyakinan sekolah yang menjadi itu keyakinan sekolah. Kalau mereka datang terlambat, berarti kan kita ingatkan apa yang sudah menjadi keyakinan kita bersama, apa yang sudah kita yakini bersama, supaya tidak datang terlambat, supaya tepat waktu. Tepat waktu itu suatu keyakinan universal, nilai-nilai yang nilai kebajikan kan ya, datang tepat waktu seperti itu. Jadi nanti kita ingatkan lagi tentang keyakinan yang telah kita sepakati. Jadi kita kan nanti buat keyakinan kelas. Kita buat keyakinan kelas, apa yang menjadi nilai-nilai luhur atau nilai-nilai kebajikan bagi mereka, nanti kita buat di situ. Jadi peraturan itu kita ganti menjadi suatu keyakinan. Nah, nanti kita ingatkan kalau kita menjadi manajer. Jadi yang baik adalah kita menjadi manajer dari kelima posisi kontrol tersebut. Posisi kontrol pertama sebagai penghukum. Penghukum itu kan tidak disarankan. Kenapa? Tadi yang sudah saya jelaskan akan membawa dampak yang panjang, lebih lama, membuat orang merasa bersalah. Ketika anak merasa bersalah, merasa menjadi identitas gagal, ada yang mereka akhirnya tidak percaya diri dan akhirnya mereka akan menghindari. Ini pengalaman saya sendiri ya, saya berbagi pengalaman di kelas 12 IPA 3 itu satu anak. Semester kemarin jarang masuk, kemudian di awal semester kemarin itu saya tegur dan dia mau masuk kelas. Begitu dia masuk kelas, mungkin dia merasa malu karena dia tertinggal jauh dari teman-temannya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa kamu tunggal masuk, kayak gitu kan, malu lah ya. Gimana kamu bisa dapat nilai kalau kamu nggak pernah masuk? Kamu nggak bisa dapat nilai. Akhirnya sampai saat ini, sampai saat ini ya, di akhir semester kemarin, pada akhirnya dia tidak masuk sekolah sama sekali. Jadi itu sangat disayangkan ya, seperti itu. Jadi sebagai teman pun sebenarnya baik kita secara halus mengingatkan, tapi masih kurang tepat karena nantinya dia akan dengan kita saja, dengan yang lain dia tidak akan, ketika kita tidak ada, maka dia akan berperilaku yang salah lagi. Kemudian sebagai pemantau pun, kalau tidak ada pemantau dia tidak akan disiplin. Seperti itu. Jadi nunggu ada yang mantau, nunggu ada gurunya baru dia disiplin. Tapi kalau sebagai manajer kita menggugah motivasi murid tersebut menjadi motivasi yang internal. Ini adalah tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Dan ketiga, validasi tindakan yang salah. Jadi ada 3 tahapan. Kenapa disebut segitiga? Itu menstabilkan identitas.
menanyakan keyakinan dan memvalidasi tindakan yang salah. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita menstabilkan identitas dulu. Kenapa? Untuk membuat anak yang merasa gagal karena telah berbuat salah tadi menjadi positif terhadap dirinya. Jadi tidak menyalahkan dirinya sendiri. Kita bisa berkata bahwa berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tapi kan ini bukan mewajarkan ya. Manusiawi itu bukan hal yang mewajarkan, tapi wajar, tapi tidak, kalau bisa jangan diulangi lagi, seperti itu. Itu ada kalimat selanjutnya nanti. Ini setidaknya kita menguatkan dia bahwa dia itu berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Seperti yang saya katakan. Saya mendesiminasikan, saya mengajak teman-teman untuk menerapkan keyakinan kelas dan membuat tidak menghukum murid semuanya. Tapi ada kalanya ketika saya menghukum murid. Nah, itu saya minta teman-teman sekalian untuk menerapkan restitusi ke saya, mengingatkan ke saya. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Kita bisa mengatakan bahwa kita bisa menyelesaikan masalah ini ketika si anak melakukan kesalahan, seumpamanya dia menghilangkan buku temannya, seperti tadi yang mencoret-coret buku temannya. Nah, itu datang ini. Jadi kita bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi kalau umpamanya anak-anak ribut nih, itu loh bu udah mencoret-coret buku saya bu. Nah, itu nanti bisa kita selesaikan dengan kalimat ini. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Kemudian, ibu tidak tertarik mencari tahu siapa yang salah. Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi, kalau kita hanya mencari siapa yang salah, mereka akan saling menyalahkan. Ya dia duluan bu, ya dia. Nggak akan berakhir. Tapi kita fokus pada menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri kamu, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kan ada ya yang mereka berbuat salah, kemudian mereka menyalahkan diri mereka sendiri. Nah, kalimat ini yang lebih tepat. Kemudian tahap yang selanjutnya yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu yang tadi saya katakan bahwa manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Jadi kita berpikir bahwa murid memiliki kebutuhan-kebutuhan tadi. Mereka berperilaku sesuai dengan kebutuhan tadi. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Pernyataan dan pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi. Jadi sebisa mungkin kita tidak menghakimi. Dengan kalimat, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, bukan? Nah, ketika mereka melakukan suatu kesalahan, terlambat, umpamanya datang terlambat, tadi contohnya datang terlambat aja ya, yang simpel. Nah, bisa kita tanyakan, kamu bisa saja melakukannya setiap hari, tapi kamu tidak melakukannya kan? Jadi kamu memiliki alasan mengapa melakukannya. Jadi dia datang terlambat, kita tanyain, kamu punya alasan kan? Kenapa kamu datang terlambat? Ya mereka pasti akan mengungkapkan alasan mereka. Bangun kesiangan bu, pasti tiap hari ada yang bangun, ada yang itu aja bangun kesiangan. Tapi nanti kita akan tegaskan di di proses yang berikutnya. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi kalau umpamanya yang genggam tangan, kenapa nggak bisa? Ya, saya mempertahankan sesuatu yang penting bagi saya tetap menggenggamkan tangan. Tadi yang itu pertama. Mungkin kamu bisa pelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu pelajarinya? Nah, ini. Jadi kalau anak datang terlambat tadi, gimana caranya supaya kamu tidak datang terlambat? Nah, di pertanyaan terakhir itu adalah satu pertanyaan yang sama, dengan itu hanya kalimatnya yang berbeda. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bagaimana caranya kamu tidak datang terlambat?
Jadi perilaku yang apa dia harus bangun lebih pagi kayak gitu. Bersediakah kamu mempelajarinya? Bersedia nggak dia untuk bangun lebih pagi dan mempersiapkan segala sesuatunya di lebih awal supaya dia tidak datang terlambat. Jadi yang selanjutnya ya. Nah, nih menanyakan keyakinan. Tadi kalau anak itu berbuat salah, kalau kita sudah membuat suatu keyakinan kelas, kita bisa menanyakan keyakinannya. Jadi anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Dengan kalimat-kalimat yang bisa kita sampaikan, apa nilai yang kita percayai di kelas atau di sekolah kita. Jadi kita bisa nanyakan, kemarin kita sudah buat kesepakatan kelas, apa nilai yang kita percayai di kelas, patutkah ini dilakukan, gitu kan? Berarti kan mereka merasa bahwa nilai yang telah dia sendiri buat itu dilanggar oleh dia. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Jadi kan mereka membuat nilai-nilai tadi, kesepakatan tadi. Apa yang sudah kita sepakati? Jadi, terus kenapa kamu berbuat demikian? Gitu kan? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kayak gitu. Kalau pokoknya mereka mau buat onar di kelas, kita bisa tanyakan, kelas yang ideal seperti apa? Kemarin saya sempat masuk 10 IPS 1 atau IPS 2 ya, kalau nggak salah. Jadi kelas itu berantakan, kotor, sangat kotor. Hanya disapu aja, nggak pernah dipel, karena memang nggak ada alat pel. Saya tanyakan, nyaman tidak berada di kelas seperti ini? Tidak Bu, tapi dinyaman-nyamankan. Intinya kan tidak nyaman. Kemudian pada akhirnya saya tanyakan, kita mau nggak kalau kelas kita ini bisa lebih nyaman? Mau Bu. Gimana Bu caranya? Oh ya, nanti akan Ibu bantu ya caranya seperti apa. Terus pada akhirnya Ibu minta tolong, tapi ya kita kerjasamanya, Ibu bilang seperti itu. Kemudian apa Bu? Karena kita tidak ada alat kebersihan, Ibu minta tolong, kita bagi tugas. Ada yang cari alat kebersihan, sampai minjem ke sini juga. Kemudian Ibu juga bantu, nanti Ibu carikan koran atau kertas untuk membersihkan jendela. Saya bilang seperti itu. Oh iya Bu, mari Bu. Jadi kan intinya anak-anak itu mereka memiliki nilai-nilai kebajikan universal dalam diri mereka. Hanya saja itu tadi filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita perlu menuntun. Ingarso Sungtulodo tadi. Kita memberikan teladan. Kita mengajak. Kita juga ikut berpartisipasi dengan mereka. Ing Madyo Mangun Karso. Kita berinovasi. Apa inovasi kita? Ya tadi, kita membersihkan kelas supaya kelas nyaman. Kemudian yang terakhir, tuturi handa yani. Kita memotivasi anak-anak. Oh iya, baik sekali kalian. Seperti itu mengapresiasi. Apa yang kalian pikirkan itu sama dengan pikiran Ibu. Ayo kita sama-sama seperti itu. Alhamdulillah, kelas itu jadi lebih bersih. Seperti itu. Saya mencoba untuk trial ya, untuk mencoba sesuatu. Benar nggak sih seperti yang dikatakan ini tadi? Sebelum saya mendefinisikan ini, yang seperti yang saya katakan, upacara anak-anak saya hukum seperti itu, ternyata besoknya masih ada yang terlambat. Berarti kan tidak berhasil apa yang saya lakukan. Kemudian yang seperti di PS1 ternyata lebih berhasil dengan dengan segitiga restitusi tadi, seperti itu. Jadi itulah kelebihan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, terima kasih telah mendengarkan dan rela meluangkan waktu istirahatnya. Kita istirahat pertama.
tapi saya minta waktunya berada di sini. Bapak Ibu sekalian, dari apa yang saya sampaikan, saya mohon Bapak Ibu sekalian bisa mendefinisikan atau bisa menerapkan di kelas. Jika ada suatu hal yang memang belum jelas, kita mau berubah bertukar pikiran, silakan Bapak Ibu tanyakan, boleh. Atau secara pribadi mungkin nanti di luar sesi ini akan kita lanjutkan. Saya minta, kebetulan ini ada Ibu Waka Kurikulum. Sebenarnya saya butuh juga dengan Waka Kesiswaan untuk membicarakan mengenai keyakinan kelas ini, untuk merubah suatu peraturan, untuk kita jadi merubah paradigma berpikir kita menjadi suatu keyakinan kelas seperti itu. Nanti bisa di-share. Oh ya, baca. Itu baru setengah. Oke, siap. Siap Bu Akur. Jadi nanti bersama dengan Bu Akur, dengan Kak Kesiswaan dan wali kelas, saya mohon dukungan. Saya mohon bukan dukungan ya, kayak mau nyalok aja. Jadi saya mohon kerjasamanya. Nanti kita bisa menerapkan ini. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.